Halo, selamat malam semuanya. Bersama saya Dede. Saya Riku. Saya Dede, si penjaga jas biasa, pegawai Saya korporat. Riku alias Gede penjaga warung. Penting aja juga. Pembukaan yang unfaedah. Ya. Gimana nih, Dik? Oke, Kita mau bahas apa nih, Dik? Jani Raga membahas tentang yang lagi viral. Lagi viral. Yuk, Cinawang apa? Cinawan, Cang nak di Goa hidup, Cang, soalnya. Coba Ci menjelaskan. Sing lah Twitter. Jangan Jani harus ngelah Twitter, Gleng. Sorry maca saya ngerti yang gue Twitter dulu, Gleng. Amun di Snapgram oh. Galau-galau tuh lati. Amun tuh di Twitter. Siap. Makunci. Terus nyana napoin? Sing ada. Unak-unak kan itu. Oke. Tapi belakangan ini tuh kan di Twitter tuh kan lebih kayaknya booming ngalonan itu. Habis itu marah di Facebook, marah di Instagram gitu. Ya receh-receh aja Twitter sebenarnya. Berarti yo awal mula penggagas hits viral apa seperti di KKN di Ponari Panari. Sorry. Soalnya kan ya misalnya raga dot ngalih trending kan. Tuh, cari aja di Twitter. Oke, so. Ada dah. Berarti Cang harus nih membuat Twitter nih. Cang ngelas mana Twitter pedana. Engken. Cuma saya tanya Cinawa paspor nih. Password nih. Cang bagus bangsa. Sorry. Nah, ya sekarang kita membahas yang lagi trending tuh, semua pada gitu. Itu si Nur Bima dan lain sebagainya. Siapa kan? Pernah bingung. Siapa sih itu Bima? Siapa? Kita berarti membahas ya berarti. Iya. Kamu kan tahu nih ceritanya, aku kayak sebagai pendengar dan komen gitu kan. Dia harus memberi tahu Cang gitu loh. Bang Cang tuh ngerti gitu loh. Maksudnya ngerti tentang isi KKN yang katanya mistis gitu. Oh, gitu. Nah, jadi pangnya Cang terkenal. misi live Instagram. Dia agak mereng deh sengken. Ini nepuk sebenarnya. Cina sing terkenal soalnya. Cang sing senep gram swipe up. Wahyu Suryadinata. Cang sing dang. Wave kena gede HSB sing dang Cang swipe up konten nu siu. Nah, jadi bakal terkenal kan. Cicing. Muancak sing lah. Tawang Caci di Oldsman Match. Kita tahu ke di Oldsman ngajak siapa ke di Oldsman? Si mereng masih. Bahas nih jadi. Bahas apa? Oh, bahas. Nah, jadi kalau bahas tentang KKN Desa Penari. Harus mendengarkan, Bro. Nah, KKN Desa Penari itu Rama sih iseng kan buka di Twitter. Ada namanya akunnya, ini aku lihat. Akunnya namanya Simple Man M81378523. Apa tuh? Itu penggagas utama dari enggak, ini anonimus inilah akun itu. Dia tuh followernya udah 232k. Oh. Jadi sorry. Cang sing main Twitter soalnya nak Cang sing ngerti. Kita bisa cari nih di sini nih. Cari aja KKN apa namanya? KKN Desa Penari. Tuh. Terus. Nah, gimana ceritanya? Awalnya ini mau yang serius apa yang? Ya serius. Dibarengi lah sama yang. Jadi dari sudut pandangan Nur, Mbok Nur. Udah ada sudut pandang nih. Dua. Nih Widya aja nih Nur. Nyen sebenarnya Nur jak Widya. Sinawang Cang. Jadi makanya cerita. Tuh, nak Cang saya kenal tawanan di Twitter. Terus. Nah tuh Bu, siapa nama gue? Masih gaspol deh, ya jelas tuh. Aditya Pramana, Bikul, join. Nah itu dah, jadi awalnya tuh dari awal cerita ada seorang mahasiswa. Terus? Namanya Nur Lela. 2019 Nur. Sing. Nur namanya. Terus. Nur itu Orta ulu-ulu koneci. Kan. Si makanya Ci harus mengikuti. Ya, Cindo percaya. Nah, setelah tuh Nur tuh kan
Nah, Rage STP Nah. sekolah pariwisata kan tidak ada KKN seperti itu, ada training kan. Pengabdian masyarakat Oh, kita kan pengabdian. ada seminggu doang tapi kan Tapi kalau yang di apa namanya? Universitas kan ada KKN. Jadi mengaplikasikan pekerjaannya dia ke dalam masyarakat gitu kan. Nah, istilahnya berat aja DPR kan. gagal mau. Calon DPR pilih dia menjadi calon DPR. Gak kelihatan muka kucing. Agus Dharma nih kalah tuh nih main game kone ini. Kok gini dah. Nah itu gimana yang saya ngena muanci. Nah awalnya tuh Ceritanya cing udah cina puin kamera Ganteng, kan? jadi pang merekam kone pur adi mah paus nih. sinyalnya jelek. Oke. Nah suatu tuh Riku idola permutai. Terus nah suatu Tinggal tuh kan terus. ya karena ya KKN kan harus ngalih tongos kan. Nah pas yang ngalih tongos tuh pain sih kene nih yang mendengar ya nah. masa Terus pangnya pas yang ngalih tongos tuh pada saat dia cari tempat tuh. Nah temennya ada namanya si Ayu. Nah si Ayu nih dia mengusulkan ke si Nur, Nur, nih aku ada tempat nih. Tempat apa? Hewe enggak. Tempat KKN nih masih katanya desanya masih bagus, belum terjamahi kayak gitu. Kayak cintamu pada ngerepet. Nah terus oh ya di mana tuh ya ini ada nih teman kakak gue nih katanya kayak gitu kan yang punya yang jadi kepala desa di situ ya punya teman lah intinya orang dalam lah. terus Akhirnya oh ya nah Rahman Nur senang sih katanya dapat tempat seperti itu. Ini agak sedikit diimprovisasi ya teman-teman ya. terus Tapi to the point sama. Nah jadinya itu mereka memutuskan untuk observasi, jadi melihat tempatnya dulu ya kan, survei lokasi lah istilahnya. Nah setelah survei lokasi si Nur sudah pada hari H nih, si Nur dan Ayu udah bersiap-siap nih naik mobilnya kakaknya. jak dua gane KKN nih ceritanya Sing kan Oh, ya, observasi oh, dulu. gitu, Ya Dapur lu ini, Ilham, Mas Ilham, Widya Ayu, Jak Nur. Nah itu menaik ya mobil Nemesia Tap nih sunroof tuh. Guys, sorry. Kira gue boleh metan kameranya. pangena dek Pangena sunroof nih. pangena dek mobil malu. pang misi apa golden hours Misi bing-bing deh. Nah selama di perjalanan tuh nyetel ya lagu ke yang sedang viral. apa Gara-gara back to you, gara-gara back to you. Hanya location unknown. Kan location unknown desa tuh. sing namanya Pokoknya katanya desanya tuh nggak dipublikasikan sih. Takut orang kan ke sana. Jadi kayak ya anggap saja desa di alas Purwo, tengah-tengah hutan gitulah. Katanya sih begitu, teman-teman. Tai burung gue bangke. udah mbok sini barang terus Nah, setelah itu kan selama perjalanan si Nur ini udah merasa tidak enak gitu. Kayak merasa, duh perasaanku nggak enak. Kayaknya nggak jangan di sinilah tempatnya. Cuman dia nggak enak sama si Ayu, si Nur ini, karena dia udah nyariin tempat, udah nyediain mobil kendaraan mau ke sana. berarti Ayu nih nawang kan berarti tongos itu Ya tahu gitu. Karena itu ada orang dalam gitu. Biar di situ biar gampang lah gitu. Dia ngerjain prokernya. Ah, pada saat di situ si di jalan tuh Nur sudah merasakan yang aneh-aneh dia. Jadi di jalan tuh ketemu sama orang, di kiri tuh sesuai dengan masih nggak di jalan tuh ketemu sama orang di jalan ketemu sama orang Nestle sih maksudnya di jalan tuh kayak cara bapak-bapak peka-peka tuh yang dari nggak tahu dari mana datang geleng-geleng gitu. Dan habis nyedot indeks salah paham dulu. gue mau pause nanti terus Dede aku mau berangkat kerja nggak dikasih. Abis baca KKN tuh takut dia ada yang lihat di belakang. Wah. Kita sudah pernah lihat api di belakang. Moci deh, campah moci deh. Ada kabur. Terus. Nah setelah itu udah perasaan gak enak nih, tapi tetap dilanjutin sama si Ayu dan Nur. Sesampainya di desa itu memakan waktu kurang lebih katanya sih 3 jam gitu. Setelah 3 jam lamanya kita sampai di desa itu
satu desa penari lah, siapa namanya gitu. Nah, desa penari itu tidak bisa mobil masuk ke situ kan, aksesnya itu hanya untuk kendaraan motor. Terus Harley, lar kerupuk. Ya, di sana akhirnya Nur turun dari mobil. Terus mau sih jak mistis saja. Nah, terus apa dah nih? Apa? Di mobil tuh turun kan. Nah, suatu yang menek sepeda motor. Nggak motor ini Nggak masuk. motor itu bertiga nggak motor terus kita motornya ngangkat aduh ini nggak motor cara cara nak racing ngobrol gitu warga desa Apa dari Jepang? Terus nah itu udah suatu selama di perjalanan ninggalin hutan mau udah hutan sih sebenarnya. Suatu dia melihat sosok mendengar suara gamelan. Nah, gitu. Terus kok ada suara gamelan ya gitu. Nah, habis itu dia melihat samping itu ada penari di atas batu. Iya nih napuk dah. Terus gamelannya berubah di remix. Kan. Hey, yo, mana. Goyang pakai techno. Kenapa di sini kok high chill sekali gitu. Kenapanya penarinya chill gitu. Nari terus eksotis kayak gitu. Chill banget berasa di La Papella. Terus. Nah, setelah itu udah perasaan gak enak nih. Aduh, seharusnya yang kulihat itu kan makhluk halus ya. Kenapa warga-warga chill yang berdansa gitu, beserta dengan DJ gitu. Terus apa sih? Gak jelas sekali. mochi. Nggak jelas. Terus. Emang orangnya nggak suka gitu dia. Terus Nggak suka aku senang. ya. Terus. Nah setelah itu udah sampainya di sana disambutlah gini dengan si Pak Prabu. Si Pak Prabu itu adalah kepala desa. Itu. Ya teman dekatnya si Ilham itu. Maksudnya temannya Ilham lah gitu. Terus Nah setelah itu, wah ada apa nih mereka pelukan ada apa nih kayak gitu. Andri Gina, oke, thank you. Kenapa nih kayak gitu? Ada apa nih? Oh ya gini loh, nih adikku mau apa namanya? Mau KKN. Ya. Pas mau KKN, akhirnya si Pak Prabu ngelarang gitu. Wih, jangan sini udah. jangan sini gitu. Oh di sini apa namanya? Jangan di sini nih KKN gitu, nggak bisa, nggak boleh di sini gitu. Wah siapa bilang gitu? Terus akhirnya udah berdebat mereka lama. Tetap dia kukuh si Pak Prabu nggak ngasih, ya kan? Kukuh Pak Prabu nggak ngasih, tapi dia mereka memelas si Pak siapa namanya? Si Ilham itu. Terus Ya udah akhirnya nih mana lagi nih, nah nih akhirnya diperbolehkanlah si siapa namanya si Ayu, Ilham dan ini untuk KKN di situ kan. Akhirnya udah setuju, akhirnya karena kasihan kan si Pak Prabu, akhirnya ya udah mereka balik ke rumah masing-masing akhirnya. Tapi hari demi hari kayak Nurdi merasakan kok nggak ada yang beres nih kayak gitu. Ini nggak beres ini gitu kan. Ini nggak beres kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udah mundur kan? pulang mereka ya. Mundur kan? Nggak lah, ada lanjutannya. Mulai ya. Jalan hidupin ya. Di sana si Pak Prabu ngasih kayak bingkisan gitu ke Ilham. Ngecil ya di mana namanya di mobil. Dinginnya
nyanyi lagu San Francisco. Wih, di jalan so mereka ke klub malam dugem dulu. Di perasaan hati lu tuh tidak Cenyak ya. di kenes kan cang dugem nih tapi kok Jangan kira. terus gede suara sih. Bos gede soalnya. Terus nah itu akhirnya mana akhirnya mereka pun hari demi hari sudah mulai mau untuk apa namanya KKN kan. Nah akhirnya mereka sudah mulai hari demi hari KKN, mereka ngumpulin teman-temannya. Itu ada Ayu, Nur, Bima, Wahyu, Anton sama Widya. Berapa tuh? Wahyu, Anton, Bima, Widya, Nur, Ayu, Widya. Kok lebih sih? Ulang. Ayu, Widya, Nur, Wahyu, Anton, Bima. Nah, berenam. Gue berenam KKN. Ya setuju ini sama kampus nih, tanda tangan dan sebagainya. Udah mulai hari H, si Nur tetap aja dia, maksudnya kayak udah perasaannya nggak enak nih gitu. Terus lama-lama nggak enak gitu. Berarti Nur nih yang sensitif sekali. Iya sensitif sekali. Nanti kan kita jelasin kenapa si Nur tuh sensitif gitu. Karena dia cewek. Iya. Sensitif. Nah, akhirnya mereka sudah jalan memesan elf ya kan akhirnya. Nah sudah kayak apa namanya, udah di jalan tuh masih gitu ada kayak pengamen lah gedor gininya dia, pokoknya ada pengganggu lah, mau bilang jangan dikasih ke situ kan. Situ Nur udah merasa nggak enak tuh, udah nggak enak. Dan akhirnya datanglah sampai lagi gitu. Terus dijemput sama si warga desa situ kan. Kira sudah dijemput, top naik motor blar, naik Vario blar, ngangkat dan naik trek lu, gas sungai, acara konvoy lah. Setelah konvoy itu dia mendengar sayu-sayu musik gamelan remix techno. Terus yang kayak si Nur tuh, lagu musik apa nih ya? Kok asik ya? Ciu. Nah, akhirnya mereka sambil di motor ciu. Glek. Kita mendengar mereka suara gamelan remix. Gamelan remix volume vol 1 gitu. Terus Widya pun juga mendengar gitu. Cuma mereka sama-sama diam karena asik menikmati kan, lagi fly deh. Lagi jalan lah. Lagi soalnya sebelum berangkatnya ngedumol. Biar nah setelah itu mereka sampai di desa, disambutlah dengan Pak Prabu gitu. Tapi Nur sudah melihat di belakang dia tuh kayak ada sesuatu bayangan yang mengikuti dia gitu. Ternyata itulah bayangan dia sendiri. Bayangannya mengikuti. Ini gaya mengikuti. Ya. Ada bayangan-bayangan masa lalu di Terus. Ding. Bayangan masa lalu. Ada genangan apa kenangan? Blar. Udah minum ciu dia agak sensitif dan baper dari si Nur. Karena ya udah. Kita udah siap-siap dan lain sebagainya. Sudah diberikan tempat. Nama tempatnya dia terpisah. Gitu kan. Terpisah kan. Terus apa namanya? Sampailah dia udah di sana. Terus ya udah si Widya tuh dia ngomong, "Wah, kok jauh sekali sih desanya?" kayak gitu. Yes. Agak senep. Nah, halo Putri Serin agak senep. Oke. Yes. Nah, setelah itu udah apa namanya? Udah nyampe sana dikasih tempat kan gitu. Terus Pak Prabu apa namanya? Memperkenalkan diri gitu sama teman-teman yang lainnya itu. Saya Prabu. Anda tidak Prabu. Terus tiba-tiba Wahyu tuh, "Anda apa sih pemeran Prabu Angling dah?" Ya, Keluar naga-naga.
Udah maksa aja cik. Ya tuh. Angling Dharma gitu. Warga desa itu welcome to desa ini. Sambut dengan meriah gitu. Terus video ngomong bungutnya kan biasa, lamis anak-anak muda. Pak kok desanya joh gitu. Aman Pak tuh hatimu dan hatiku. Kamu. Le gombal Cina doang, leng. Ci mesum jangan cijak nak. Nah, itulah. Terus video kayak jawab, "Ih, Bapak ganjen gitu ya." Sing tuh. Dia hanya diimprovisasi ya teman-teman biar enggak terlalu serem gitu. Karena si Nur tuh gini kan, lu ngomong apa sih, Wit? Nggak sopan tau nggak? Bilang aja dong, balas dia gitunya. Kayak misalnya ngomong, kalau dekat itu apa? Kalau yang dekat itu hatimu dan hatiku, bilangnya cakep. Itu cara pantun-pantun. Beli nasi di desa Ponorogo, cakep. Gitu. Harus gitu balasnya. TV-TV. TV-TV itu. Masak air gitu. Masak air. Ya gitu. Ya. Terus ayo JJ JJ jalannya nanti gampang ya. JJ jalan-jalan. Tenang. Kene nak muda ya, ini nak JJ. JJ memang bahasa gaul JJ. Ayo kita makan malam. Sekuks. Terus. Nah, setelah udah jalan nih mereka udah siapin tempat sama Pak Prabu. Nah, tempatnya tuh terpisah nih gitu. Di sini tuh ada tempatnya, ada WC-nya, ada gini tempat yang mandi apa gimana kayak gitu. Singkat cerita kan nih. Nah, intinya kan. Nah, intinya itu 21 menit kan. Nah, inti cerita itu dia setelah udah bla 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 mandi kan. Belum mandi sih, udah beres-beres sama udah. Mau mandi nih si Widya sama Nur gitu. Mandi bareng gitu. Terus si Wahyu berlagak kayak bencong, dia minta ikut tapi kan dikasih. Sis, aku mau mandi bareng modus. Wahyu makanya kayak gitu banyak teman ceweknya. Iya, yang bencong. Ya, enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh. Yang maksudnya yang agak sedikit banyak teman cewek. Padahal dalam itu wah kenyang. Terus bohong. Wah, dibilang bohong gue sih. Ya, enggak apa-apa. Aku emang tukang tipu. Nah, setelah itu kan mereka mandi nih. Akhirnya dapat ada bilik tempat mandi kan di balik batu itu. Ya sini aja mandi, warga mandi di sini nih sering gitu katanya. Oh, gitu. Pas dia Widya sama Nur kan mau mandi, Nur suruh duluan. Nur mandi duluan dan Nur gitu. Pas dia mandi, set langsung nggak mungkin lah buka baju dulu. Pap dulu. Pap tete. Buat dia foto-foto lu. Biar update lah status. Sengaja dia buat story dulu sih Nur. Mandi nih, di samping tukat. Mandi nih di alam-alam. Mandi with view. Mandi with view. Kira pas mandi ngambil air cetokan, disiram lah gitu. Keluar sing badannya siram. Manjus dia Mandi, biasa. set pakai cetok kan. Mana ada shower di situ bang, satu desa. Biasa dia pakai shower kan, aduh ya ampun pakai cetok, aduh kampung gitu dan Nur. Kira pas mandi set kok ada bulu-bulu, apa aku mau bulu gitu. Kok ada rambut-rambut, karena kan cahaya tuh remang-remang, karena desa itu dancers-nya pakai remix trance elektro, agak gelap gimana gitu. Oke. Kayak lampu-lampu lava favela. Siap. Seperti mandi. Set. Kok ada rambut gitu. Kok ada rambut ternyata dulu. Wah, banyak rambut nih. Anjing gue bisa kaya nih. Nah, akhirnya dia ingin membuka peluang bisnis sambung rambut. Kayak rambut buatan extension. Hai guys, aku udah pakai extension. Sumpah ini tuh. Sumpah. Pasti ngomong itu sumpah. Sumpah ini rambutnya bagus banget. Ya ini nomor one dah. Akhirnya kaget kan. Aduh, siapa nih rambutnya? Akhirnya dia melihat di apa namanya? Pintunya dia ada sosok hitam besar tinggi gitu. Pas dia mau buka putih memang lah. Udah sebut nama. Sorry. Nah, setelah itu dia mau mengedor pintunya, set. Kok
keras gitu kayak ada yang menahan ya. Kira dia bilang, "Toh siapa nih siapa? Widya." Terus ada yang ngomong passwordnya gitu. Kopi luwak gak bikin kembung. Akhirnya kebuka, terus dia melihat si sosok hitam ini dengan bertanda itu, dia menutup matanya, terus membuka mata lagi, gitu. Tutup lagi, cilu banget. Terus. Akhirnya dia berdoa dalam hati. Dia berdoa dalam hati kan. Akhirnya sosok itu hilang, menghilang gitu. Terus tiba-tiba Widya datang. Kenapa nih? Nggak, aku ngeliat gini. Wah, lebay gitu. Enggak sih, cerita kayak gitu lah. Nggak percayalah teman-temannya. Enggak sih, Widya aja sih. Oh, Kenapa nih? Oh, enggak gitu. Apa terus akhirnya gantian sih. Terus Gantian sih nari kan. Ya, wave ke situ. terus. Gantian lah nari. Kok gantian nari, gantian lah mandi gitu. Nah, pas di Widya mandi gitu, ya kan? Pas Widya mandi, dia tuh terdengar oleh Nur ada suara kok orang nyinden gitu. Terus Orang yang nyanyi, orang kayak suara sinden gitu. Bukan lingsir gitu ya, bukan maksudnya yang sindennya. nyanyi ya. Mantap. Terus Jiwa kelabingan Nur itu kan nggak bisa dilakukan. Aduh, klang bangsat. Kenapa ada suara-suara adik kelabing kene gitu? adik kene sana Cendot ini mengganggu nih. Ambillah batu dilempar ke dalam. Nggak ada reaksi. Tetap ada suara sinden itu kan. Kira dia buka pintu, buka. Terlihatlah wanita cantik menari, seksi dancer. Terus. Direkam sama Nur. Oh, merekam? Sing lah. Cina nih. Sorry. Sing merekam sih kaget. Ya nawang. Siapa itu nari depanku gitu? Itu bukan Widya tuh, cewek cantik sekali. Kamu pasti cewek yang ada di sana ya. Yang ada di klub malam yang strip. Iya. Yang enggak pakai dalam. Kamu tahu? Gue yang ada twerking kayak gitu. Terus dadanya gini. Terus. Nah, kira dia baca doa. Aduh, ini bukan murim gitu. Ini bukan ini kalau cowok depanku baru aku lihat. Kira tutup mata, kira berdoa menghilang, terus dia buka lagi, ternyata itu Widya. Kenapa kamu? Oh, enggak apa-apa. Oh, jadi halusinasi. Kira mereka balik habis mandi, situ udah tidak enak badan kan. Sudah tidak, maksudnya tidak enak perasaan lah kelamaan. Besoknya mereka menyiapkan proker kan. Semua udah dibagi. Bima sama Ayu, Widya sama Wahyu, Anton sama Nur. Bima tuh sebenarnya suka sama si Widya gitu. Bima tuh suka sama Widya. Jatuh cinta lah. Kan biasalah di KKN tuh. Location unknown. Location unknown. Nah, itu udah mereka cinlok. Kok mereka cinlok? Mereka udah buat proker KKN kayak gitu. Si Widya ini seneng, Bima ini seneng sama Widya gitu. Kira udah buat proker udah lama, hari demi hari mereka tuh kayak Sino tuh udah nggak enak dia. Pokoknya dia dah paling dia pas malam-malam tuh dia sensitif. Pas mau tidur tuh dia ngeliat di pojok tuh ada sosok tinggi hitam itu kayak gender. Di dekat tiba-tiba ada tutup naruh selimut, terus tiba-tiba dibuka selimutnya sama dia, udah di depannya dia gitu. Kaget. Wow. Ada tanda telur hitam. Ada mau pakai kosmetik saya. SPF 50. Di make up lah gitu. Sebenarnya Nur tuh adalah mua dia. Di make up dia genderuwonya. Ganteng dia jadinya. Keren. Baca doa ada doa tersembunyi tuh. Ong kakak ong kalau. nyanyiin lagu apa? Terus negang kali muka Riku sepi gue yang nah satu set sudah baca doa terus sudah inguh dah dia kan gitu. Singuh Nur tuh akhirnya bos Suto mandi itu ya metakon ya Pak Prabu cuman saya enak tuh. Akhirnya udah ada apa dengan desa ini? Ada apa dengan desa? Karena pas diajak keliling-keliling tuh mereka ngeliat batu nisan ditutupin sama kain hitam kayak gitu. Cuma mereka ada yang aneh Pak Prabu ini nutupin sesuatu gitu. Nggak boleh ketahuan lah gitu. Boy. Okay.
secret ya. Secretly secret. Sok secretnya Pak Ya, Prabowo jadi biasa. terus Kasih lihat nih emang kayak gini nih, this is my village gitu men gitu, biasain aja. Rio Janeiro. Eh, Bawa bagagah lah mau. Nah, Terus suatu kan boyo apa namanya kerja pesan. tuh bawa ya udah nakon. Oh, udah tapi kan nakon lah, saya sepayu. nakon lah. Kira lama kelamaan terus i Anton tuh ngorang gini. Nur, temanmu aneh banget tuh. Kenapa si Bima dia sering bawa sesajen pulang habis ngurus proker. Terus jajan apa? Mana terus dia habis sesajen terus di atas sesajennya ada fotonya Widya gitu. Maruzawa gitu. Terus dia katanya coli gitu. Le bangsat dah sama. Buang aja nih. Bima Anda buang sekali Bima. Enggak ada kayak tempat gitu. Terus Nah, setelah itu nggak percaya kan akhirnya Nur, apaan sih lu ngomong temen gue tuh dulu lulusan terbaik ilmu maksudnya yang paling telaten lah, pokoknya terbaik lah, baik lah. baik lah. Kira lihat semuanya, oh iya benar ada sesajen apaan nih. Akhirnya pas Bima datang dia tanyain Nur nanyain Bima, apa maksudmu gini? Oh iya aku hilaf nggak ada gini dan sebagainya gitu. Nah, terus kamu nih aneh-aneh apaan lagi sih gini. Nah, kira pada saat itu coba kamu ngambil apa lagi, ternyata dia nemuin selendang gitu di tasnya si Bima gitu. Selendang dari mana nih? Ini ada aku dikasih sama ini gitu. Nah terus setelah diambil dah selendangnya sama si Nur, ini agak to the point aja langsung, emang nggak melenceng sih. Langsung setelah itu udah mereka jalan berapa hari itu tiba-tiba mimpi awalnya gini, lu kesurupan si gini warga desanya kesurupan terus ngerusak tempat-tempat proker-prokeran mereka yang udah dijalanin tuh kan rusak. Waduh bahaya kan gitu. Terus tiba-tiba pada saat apa tuh mimpi si Nur tuh mimpi kok ada rame-rame anak kecil nari-nari kayak gitu. Dan akhirnya apa tuh di mimpi tuh dia melihat ular melek ular udah cium benggit gitu boleh gitu. Udah kita set ular. Terus akhirnya dia kayak mau dililit ular si siapa namanya si Nur. Terus tiba-tiba ular tuh dipegang sama Widya dalam mimpinya. Terus Widya yang dililit ular. Habis itu bangun kan, wih pengen kencing gitu tuh. Ada sih tekan. Cang seru nih bakal cerita deh bakal. Lanjut nih. Lanjut terus itu langsung si Widya tuh ngumpul. Ternyata dot ngencot. Ternyata dia kesurupan, timpalnya tuh woi gitu. Dia cocok tuh. Surupan gitu. Nah si Anton nih chill yang sambil ngerokok lihat temen kesurupan di depan teras. Kenapa nih kesurupan, panggil lah. Kira dia enggak ditauin sama dia, langsung nari-nari gitu tengah malam gitu. Terus di depan kamar. Akhirnya udah curiga dan Nur di sini kan apa nih maksudnya. Dan Nur terus juga diganggu kan. Nah itu besoknya dipanggil lah si Prabu, Pak Prabu manggil si Nur kan, suruh datang ke tempatnya dia. Terus pas datang ke sana suruh ada di situ namanya Mbah Buyut namanya. Terus tiba-tiba ada disediain kopi 3 di sini. Loh, kok kopinya 3 gitu? Saya kan nggak minum kopi ya, minum aja nggak enak gitu. Saya minum kopi dia. Kok rasanya kayak melati ya gitu, kok nggak ada ampasnya, enak ya gitu. Oh iya emang gitu. Kamu mimpi apa kemarin semalam? Oh mimpi gini. Oh iya benar gitu Pak Uyut. Kamu tahu kenapa kamu diganggu sini gitu? Karena kamu tuh udah ada yang jagain gitu. Ada penjaganya dia si Nur itu dari kecil bahwa sudah namanya Mbah Dok gitu. Terus dia ingat, oh iya dulu pernah juga guru pesantrennya dia Nur tuh mau ngeluarin dia, cuman kalau dikeluarin kan mati ikut juga si Nur itu. Ya walaupun juga daripada nggak mengganggu kan, jadi dibiarin kayak gitu. Terus gue ngapain ke berdua curhat? Bukan curhat bangsat, ini ngomongin tentang desa KKN. Terus nah setelah itu diajak lah ini J terus nih sini ikut kita gitu, ikut kita untuk cek gitulah pokoknya. Kira dibawalah
Pak Prabu bawa ayam dia bawa KFC. JFC. ACK Cibes. Ada toko Pak Adi desa ada Cibes tengah ada. Bangsat. Nah, bawa ayam kan. Nah, ayam itu ada sebuah batu. Ayamnya itu kayak ditowes leheran, darah ayamnya itu dilempar ke atas batu. Terus tiba-tiba banyak makhluk-makhluk hitam tuh jilat-jilatin batu yang kena darah tuh. Nah, mungkin tuh udah baginya dia tuh es krim kan. Campina. Wah, telon. Telon ya. Ya, jilat. Seruput-seruput ya gitu. Seruput-seruput akhirnya kok bisa lihat nih, semua ngeliat kan gitu. Akhirnya ditutup lah biar nggak ngeliat lagi si siapa Nur kan, ditutup agak mata-matanya. Udah ngeliat lagi karena udah nggak gitu, karena dari situ udah curiga. Terus akhirnya dipindahkanlah mereka semua itu jadi satu tempat. Nah, jadi bisa dia memata-matai si Ayu dan si Bima nih, karena Ayu dan Bima nih udah Nurin udah curiga sama mereka nih, gerak-geriknya berbeda gitu. Dia saling suka nih. Nggak tahu, dengar dulu ceritanya. Sorry. Dia udah ngomongin kayak gini, loh itu kamu dengarlah cerita bisik-bisik si Ayu sama kamu udah naruh mahkotanya gitu. Wah, mahkotanya nggak tahu kemana ini mahkotanya gitu. Terus selendangnya mana? Selendangnya hilang loh kayak gitu. Nah gitu sih Bima dan Nur. Nah, kira besoknya mereka proker, cuman si Nur sekarang prokernya sendiri dia, ya kan. Tiba-tiba ada yang memanggil dia gitu, ada yang memanggilnya pengen kesana gitu. Terus Kesanalah dia lewatin tuh. Terus tiba-tiba ada kayak hutan, kayak pura gitu kan. Aku lihat di Twitter tuh kayak pura tuh. Terus tuh kita bawa ke cara pura tuh kamu ya. Terus tiba-tiba ngeliatin ya apa namanya, kok nih cara tongo sanggar, cara di mimpi cang gitu kan. Dipeganglah satu-satu alat. ingat ya. Pegang alatnya terus kayak dia merasa kayak dia memainkan alat-alatnya tuh. Terus ada DJ, kendak, drum, gitar listrik gitu. Tiba-tiba ada satu musik bunyi, I'm become a sonar. Ini pasti. Apa ya kena apa gelasnya yang putar-putar. Izinkan aku. Terus Kira tiba-tiba ada kayak manggil dia sini. Lihatlah ke belakang dia, cari tahu suara. Ayu sama Bima makan tuh. Wi dia ada. Wi. With view. With view. Adik tawangnya mati ya wi. Nah, dilihat sama Nur kaget dan wadaw. Candot nih kayak Lisam. Terus. Buang aja. Kenapa Bima tak mau sama aku? Terus akhirnya Kira lihat lagi Wi kan, chat berbagai gaya helikopter, gaya nyungkling kayak ala-ala bokep kayak public agent public pick up. Hutan semua dah ya. Terus tiba-tiba kayak gini ngomong Nur, ya ampun kalian kurang hot nggak ada. Kalian apa yang kalian lakukan dulu? Bin metakon kita padahal apa kalian? Bima tuh basa-basi. Maaf, aku nih lagi kentu gitu. Kamu mau ikut? Aduh, enggak ya, padahal mati mau. Karena gendong punyanya Bima kan gede, mantep kayak ular sanca. Cacing Alaska. Nah, misalnya pakai baju kalian gitu, pakai dah mereka baju set. Apa kalian lakukan? Maaf no, kita hilaf. Aku janji bakal abis kakak ini mau nikahin si Ayu kayak gitu. Itu kan habis setelah tuh ini bawa pertengahan cerita nih. Terus tiba-tiba udah kayak aneh gitu loh. Mereka udah jarang sholat kayak gitu. Jarang beribadah lah kayak gitu. Terus mereka dengar bisik-bisik ini lagi gitu. Akhirnya pas si Ayu sama Bima itu, berarti semua anggota KKN sudah tahu itu? Belum udah tahu ya. Tahu maksudnya udah dibahas lah ya. Iya, Email informasinya udah marah-marah, ngapain sih kalian kayak gini. Kira mereka kayak keluar gitu, si Bima dan Ayu dan Widya juga proker juga kan. Terus tiba-tiba kayak Widya sama Wahyu ini lama gitu pulangnya. Pulang dari dia habis ketahuan kentu tuh.
Ini pulangnya si Ayu sama Bima. Siapa Widya sama Wahyu. Kok lama gitu pulangnya, kok sampai malam gitu, cari nggak ketemu. Akhirnya dia datang kan malam, aduh, terus dimarahin si Nur, kok katanya bilangnya cuma ada satu desa di sini, mana tuh banyak desanya tuh, capek aku suruh sini kayak gitu. Terus, apaan sih kalian orang desa cuma satu, ih ciusan ini aku udah dapat oleh-oleh. Nah pas nanti cak nih tasnya, coba Widya buka tasnya tuh oleh-oleh dari desa itu, ada sesuatu kayak bulat dibungkus daun pisang. Pasti buka tuh ternyata kepala monyet. Terus Kasihan monyetnya, kenapa nggak kepala es kelapa gitu. kelapa ada Pak. Terus kelapa muda itu kan jangan. Terus cium nenek nyaci gitu. Jangan menek. Kapten Morgan gitu. Nyentang ada arak makhluk halus gitu. Lebih chill gitu. Kayak abis minum mabuknya tuh kayak berasa nyawa itu terbang. Terus engken terus Kaget semua lu. Wow. What is this? What is this? Oh, this bangsa. What is this? Tutup yang lain kan si Nur marah. Tutup ulang unboxing. Buat snapgram. Hai guys, kita mau unboxing dari desa sebelah ini makanan. Sumpah ini enak banget. Sumpah pasti makanan enak banget, dibungkus daun pisang, pasti alami, pasti baunya tuh. Coba cara selebgram. Save up. Kita pasti buka unboxing. Wah, kepala monyet. Ya ampun, apa nih perasaannya? Terus Wahyu udah muntah-muntah. Pasti soalnya makan pasti aneh-aneh kan di situ. Gitu. Aku dikasih makan apakah itu yang lain gitu. Widya pun juga shock ya. Nah setelah itu udah mereka istirahat, besoknya tuh Widya juga pergi kan kemana gitu. Iseng dah dia si Nur nih ngecek kan tasnya Widya. Pas dicek tasnya Widya, telak ngomong ini Vina Garut KKN desa. Woi. Terus ini ya. Nah, setelah itu mereka kan udah kayak apa namanya? Ditemuin dah tasnya si siapa namanya? Tasnya Widya dibuka dah, cek. Kok ada bukan yang ini aku cari gitu, dibuka. Lah, kok ada pil KB? Wah, ada tiket Sondre. Wah, bangsat ya ke Sondre ya. Emosi dah, kok ada ajak Sondre. Mahal tiketnya ini. 375. Siapa mau ikut saya ke Sondre Nalin? Terselubung nih, Pak. Pesan terselubung. Bangsat, dasar. Nah, setelah itu akhirnya ditemukanlah salah satu Apa? chat time. Kalau hijau di mana ada chat time? di hutan hijau kali Pak. Pakai tai kambing lu belum. Terus. Nah, waktu itu temulah mahkota tuh. Wah, apaan ini mahkota? Wah, kayaknya ini dari toko-toko Mas Yasanudin. Apa namanya? Koinor. Mereknya Koinor, ada gini bisa dijual. Yang mau beli Mas di Koinor. Mantap katanya Dede. Terus nah habis itu pas udah dapat mahkotanya itu, wah apaan nih gitu, snapgram lu sama si, wah mahkota apaan ini guys gitu. Si jawaban tuh kalau kalian tahu ini tolong dong kan kolom pertanyaan ada. Ask me question. Ada yang jawab itu mahkota kok digabungkan dengan ini berbahaya. Nah itulah. Setelah itu kau makan dulu ya. Ganti tedok sama. Terus. Nah, setelah itu si Nur ngambil mahkota itu kan, di tasnya Widya. Ngambil terus digabungin sama selendang yang dia dapat dari Bima. Gabungin sama dia. Kenapa yang ngidang berinisiatif seperti itu? Padahal tuh kayak dia udah kayak penari itu kan selendangnya kayak gitu dia. Dia juga mimpi itu ada mahkotanya mirip kayak gitu kan. Tiba-tiba yang anggo dari wibu cosplay lemok wibu ternyata ya wibu ternyata yang mahkota itu ngawus sandal jadi wibu manusia ular ajan. Terus nah ini taruh lah
dibungkusnya pakai kain putih kan. Ala-ala itu selendang sama apa mahkotanya tuh. Sama kitab suci. Kamunya satu ditaruh di tempat-tempat bumbu dapur. Biar gimana mau di sana. Mana di resep kitab suci sih? Sorry kitab suci kle. Lagi saya ngomong. Terus kle. Kualat ya cipi. Terus. Kitab suci. Taruh di tempat-tempat bumbu. Ngapain tempat bumbu ya? Oh, itu jangan nih. Sekan nih. Cerita sekan apa? Kan tempat-tempat bumbu dapur. Oh, itu jangan nih. Ini taruh. Akhirnya mereka tidur, ya kan? Terus tiba-tiba udah pas terbangun itu apa namanya? Pas terbangun set dilihat si Ayu tuh udah kayak lumpuh, matanya terbuka. Semua kaget. Terus si Wahyu mantap. Wah, kenapa nih? Coba bangun. Pernah makan pahanya gini. Terus lama-lama bangun kayak gitu. Mencari kesempatan. Anton dan Wahyu, Anda itu mencari kesempatan. Terus Lila Desa join. Halo Lila Desa, apa kabar? Nah, habis itu ini kan nggak konsen deh. Nah, habis itu apa namanya? Dan mereka kelihatan kan gitu. Wah, matanya kayak gini melek terus si Ayu kan nggak bergerak lah, kayak lumpuh tuh. Terus temennya, woi si Bima hilang sama Widya. Terus wah itu kalian bangsat Anton kalian masa Bima tuh pasti kentu ya tuh, tak wancang kentu deh gitu. Terus wancang siapa sih apa dah? Terus semakin horor. Terus kok Bima ini hilang? Wah yuk kenapa nih? Dia kok nggak bisa dimasukin dah. Terus colek-colek lah ketek-keteknya si Anton sama Wahyu tuh gini-gini ke hidungnya. Terus dipegang-pegang ininya, sedih patahnya dipukul. Itu pokoknya ada grepe-grepe kesempatan kan, mumpung Nur lagi keluar juga nyari-nyariin. Sekan kan. Tapi enggak ada grepe-grepe kok. Tapi jagain. Kira nih Pak Prabu datang kan. Kenapa nih? Ini. Panggil Pak Buyut. Tengoklah Mbah Buyut datang. Waduh, ini bahaya nih kayak gini nih. Arwah mereka tersesat. Jadi enggak bisa balik lagi. Kemungkinan kecil bisa balik lagi. Masih saya ruangan gitu. Saya mau tidur. Enggak mau tes ilmunya dia berubah jadi anjing gitu, mau nyari ngelacak loh. Pas berubah jadi anjing, saya yang pertama ketemu Widya. Cuma dalam keadaan kayak, aku di mana nih ya gitu. Aku ngapain aja tadi ya? Kok kayak lupa ingatan. Klasik. Kira udah selang lama Bima ketemu, cuman kadang kejang-kejang kayak overdosis loh. Saya mungkin terlalu dance kena tegangan tinggi. Nah, kena si Bima dan Ayu tuh lumpuh gitu. Lumpuhkanlah ingat, hapuskan tandingan. Nah itu dah, akhirnya udah selesai tuh, bingung udah panik tuh. Akhirnya dipanggil lah orang tua mereka dan gini. Terus si Mbak Bu itu bilang, kita bisa bantu untuk balikin lagi, cuman harus di sini dulu gininya. Nggak mau dah, keluarga nggak mau, saya nggak mau kayak gini, nggak mau. Saya pokoknya harus dibawa pulang. Nah akhirnya dibawa pulang lah si Bima sama gitu. Ayu meninggal duluan karena udah lumpuh, nggak bisa ngapain lagi. Meninggal dulu karena makan nggak bisa, gini gimana kan. Terus akhirnya berselang lagi 3 bulan si Bima meninggal. Karena udah dibawa ke orang pintar kemana udah nggak bisa. Udah tersesat arwahnya dia. Nah, kenapa si Widya masih merasa bersalah dia? Cuma kenapa Nur, yang aku paling salut sama tuh si Nur. Sebenarnya kalau misalnya intinya tuh kalau kenapa si Bima tuh dapat selendang, si Ayu tuh dapat mahkota gitu. Karena si Bima tuh ketemu mahkotanya cewek cantik gitu. Menari dikasih selendang. Pokoknya siapa yang kamu sukain, kasih selendang ini, dia bakal suka balik gitu iming-imingnya. Terus kalau si Ayu nggak tahu aku iming-imingnya gimana. Terus kalau hebatnya Nur tuh karena gini, baru tahu
yang nisan-nisan yang ditutupin pakai kain hitam lo, sebenarnya tuh mereka tuh bekas selebgram enggak. Cara kira lo maksudnya ya tuh tumbal-tumbal desa itu gitu. Dia tumbal-tumbal desanya itu. Makanya di situ desa itu dia bilang Pak Prabu, di sini nggak ada anak-anak remaja gitu. Soalnya tumbalnya di sini tuh gadis perawan. Yang apa namanya? Gadis perawan lah gitu yang nanti jadi penari gitu. Itu tumbalnya itu dah gadis perawan itu dah tuh. Ya remaja-remaja tinggal di luar desa gitu. Wah, kalau sekarang di Indonesia mana ada cewek perawan? Jangan bilang gitu deh. Tidak ada data kira-kira. Tidak ada data ya. Serius, Tapi nah, Serius. nah itu udah maksudnya satu, oh gitu ya Pak ya. Jadi intinya Ayu dan Bima tuh sebagai perantara aja biar apa namanya selendang itu sama mahkotanya itu jatuh ke kemana namanya ke Widya biar dia jadi tumbalnya gitu. Cuman Ayu sama si Bima kan karena dia ngentu sembarangan itu udah yang buat dia kena jadinya azab gitu. Sembarangan gitu. Terus pertanyaan Ancang nih. Itu kan bahas selesai cerita. Konden Konden? suatu kenapa sebenarnya yang megang itu sebenarnya meninggal, cuman kenapa Nur nggak meninggal kan sebenarnya jadi milik Nur kan karena yang itu yang jagain Nur yang jaga tuh. Itu dia sudah mengalahkan setengah dari populasi desa Masa makhluk halus itu sakti itu wayah berarti malah ya bekas Hokage kan dirasa itu marah Akatsuki itu sih mana-mana aman tuh kayaknya dilawan setengah desa makanya dibilang hebat nih. Kamu kayak aman terus soalnya dia merasa si Nuri kayak makin hari makin berat alatnya gitu barang-barang gitu kayak dikasih Pak Prabu suruh kembaliin ke itu. Nah itu Terus pertanyaan Ancang selama ya kene tuh nih wi itu sekali kan itu kan awas nih tapi sebelum si Nawang ya mana apa sih tapi cerita di Twitter cepok gini seram sih itu buat yang KKN terus sih katanya mau diangkat jadi film gitu. Ya ini keren kan Hah? ada sutradara gitu Joko Anwar kan paling serem-serem dia ada soalnya gitu kan emang wajib di situ untuk tumbalnya untuk desa yang nggak kelihatan itu khusus untuk di situ harus cewek remaja gitu. Berarti ini versi nih Nur sudut pandang berarti Mbak ada versi nih ada sudut pandang Widya juga berarti next kita versi yang lain berarti ya. Oke, sekian dari ceritanya. Mungkin ada pertanyaan dari Riku apa gimana? Nah, seram sih. Tapi Raga Nawang versi yang lain lah. Baru kita satukan. Okay. Dan kita tahu kan yang mana gimana. Intinya desanya itu karena kurang gamelan, soalnya tekno. Mungkin dah kena dah si Nur Widya tuh. Aku mau jadi pengganti si penari striptease. Penari seksi. Mantap. Nah, nah, berarti agak nunggu season selanjutnya. Sebenarnya udah dari Widya, cerita dari sudut pandang Widya udah ada. Itu yang pertama. Ya, aku baca yang kedua, cuman kayak berarti kayak mix nih dari tadi nih. Kayak... Enggak, ya aku Widya belum baca sudut pandang. Cuman belum baca. Intinya pasti sama kok. Tapi itu. Yang orang-orang lagi viral tuh yang versi Nur. Jadi orang-orang yang tahu tuh Nur gitu. Nur. Berarti ini kita buat ini tuh bagi orang yang malas baca kan, ya, dengar aja. Ya sejam lah dengerin cerita kita kan kayak tahu dah dari dia. Digampangkan oleh Dede beserta Riku. Ya. Cis ada pertanyaan? Tuh kan pertanyaan. Hadiwi. Ya tuh kan. Apa biasanya ada ben. Cukup jelas sih. Berarti Nur naik ini sih. Sakti. Kenapa ya tidak memberitahu? Maksudnya cara Allah ya soalnya nggak enak gitu. Soalnya balik nih gini apalagi Ayu tuh timpalnya Nur. Ke dalam kan tinggalin no timpalnya tuh. Udah kayak meninggal sih. Tapi ini ceritanya nih baru-baru ini deh apa? Udah lama sih. Tapi kenapa baru viral tuh? Baru diangkat dan baru Twitter, orang-orang gara-gara pada hashtag tahu itu tuh kok bisa gitu penari kayak gitu. Kok apalagi, bisa baru sekarang gitu kok? Apalagi sebelumnya kita diangkat lagi sama si Raditya Dika kan makin terkenal. Oh, Raditya Dika punya gini. Dia minta kayak dia udah kontak dia si nge-review. Ada di YouTube ada kok ceritanya kok ada dengerin juga ada.
Oh, di kita juga bisa. Siap. Komodo berbicara. Pemuda berbicara. Episode 1 ya. Iya, Ini ya. Iya. Setiap hari Minggu. Jadi kita mungkin tiap minggu bisa ngeluarin podcast. Siap. Oke, makasih. Nanti ditunggu aja untuk next selanjutnya. Podcast nggak jelas ya, cerita nggak jelas. Ya. Tutup Udah, deh. tutup ya. Terima kasih semuanya sudah dengar. Isiin sound gini. Angling Darwa. Coba. Ini untuk salam untuk Pak Prabu. Nggak usah terlalu serius. Kita disantuikan aja. Sorry ya kalau ada salah kata kita berdua. Cuma Ah. bang sing serem kan gitu loh. Jadi bisa dilucukan hal yang ini. Jadi kita gampang mengingatnya. Bener gak deh? Yang benar. Jadi kadang serem gitu, Cok. Takut pulas lah gue sing berat kasus. Angling Dharma Os. Opening. Nih. Wih, teringat di masa lalu. Nah, ini dia nagari. Pak Prabu, weh ini. Angling Dharma. Pak Prabu, untuk Pak Prabu inilah untuk Pak Prabu. Karena Pak Prabu ini yang pasti disalahkan. Iya. Dia udah ngasih izin, Iya. kasihan dia pasti stres. Ya anu. Kita harus Gimana aman ya? Kan KKN tuh juga diwajibkan gitu loh. Jadi ya harusnya di aware tapi ya nggak tahu lah, kita nggak bisa nyalahin sama satu sama lain sih. ya mungkin kita bisa buat kitabisa.com Ya. untuk membantu Pak Prabu biar tidak disalahkan. Pak Prabu udah baik, semua dari awalnya udah nolak, tapi bagaimana? Siap. Oke semuanya, terima kasih sudah mendengarkan kita. Bye bye.